Tau gak sih, dulu banget tuh waktu aku masih sekolah kayak SD, SMP, SMA gitu. Aku mikirnya sekolah tuh ya cuma buat belajar di bidang akademik, kayak matematika, IPA, gitu-gitu aja gitu. Atau sekarang dikenalnya ke ranah kognitif gitu ya. Tapi lambat laun setelah kayak aku S1 di pendidikan, terus kemudian ya belajar sedikit tentang pendidikan itu, akhirnya aku sadar bahwa pendidikan bukan sekedar di ranah kognitif, tapi juga ada afektifnya dan psikomotoriknya. Jadi menurut aku nih, pembelajaran dulu yang hanya menekankan di bidang akademik tuh kayak kurang memerdekakan dan kurang membahagiakan siswa. Padahal kan udah dari dulu banget Ki Hajar Dewantara tuh pernah bilang kalau tujuan pendidikan itu ya memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Untuk apa? Supaya anak ini tuh mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Lah, kalau lihat dari sini kan seharusnya kayak kita memperhatikan kebahagiaan siswa gitu dalam pembelajaran, bukan sekedar kebahagiaan atau mood guru. Makanya sekarang tuh ada yang namanya sudut pandang pendidikan jadi student centered atau berpusat ke siswa, yang tadinya itu teacher centered atau berpusat ke guru gitu kan. Nah, apa sih untungnya student centered ini? Jadi kalau dia berpusat ke siswa, itu kita nih sebagai guru itu tuh dalam mengajar harus memperhatikan kayak potensi-potensi yang ada di siswa itu gitu. Setiap siswa kan punya potensi yang beda gitu. Terus karakter juga beda, gaya belajar juga beda, kemampuan juga beda. Nah, kalau kita udah tahu itu semua, langkah selanjutnya adalah ya kita cari alternatif model media yang bisa mengakomodasi keberagaman tersebut tanpa membuat anak tuh merasa tertekan potensinya gitu kan. Ya intinya kita lihat gimana siswa itu, bukan memaksakan kayak semua harus bisa ini dan itu. Karena apa? Karena ya setiap siswa punya potensinya masing-masing gitu loh. Nah, hal ini tuh sama kayak maksud Ki Hajar Dewantara yang pernah bilang kalau pendidikan itu ya selayaknya menuntun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau anak. Kalau Ki Hajar itu menganalogikan pendidik itu sebagai petani gitu. Sedangkan peserta didik itu dianalogikan sebagai bibitnya. Jadi, tugas petani nih merawat bibit itu untuk tumbuh dengan optimal. Ibaratnya kalau dia jagung, ya dipupuk, dirawat, rumput-rumputnya dibuang gitu. Hama-hamanya dibasmi, biar apa? Biar si jagung ini tumbuh menjadi jagung yang unggul, hasil panen meningkat gitu. Bukan malah si jagung ini harus dipaksakan jadi padi gitu loh. Kan ibaratnya jagung perawatannya akan beda dengan perawatan padi yang hidupnya di daerah genangan gitu. Jadi kita nggak boleh maksain gitu kan. Nah artinya siswa tuh bakal tumbuh unggul kalau dia ya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, bukan potensi orang lain. Dan salah satu cara guru untuk menuntun anak ini lewat sistem Among, ya kita merawat dengan tulus, mendampingi, menjaga, terus kita berdoa dan memberikan harapan ke anak itu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Ya harapan aku sih nantinya kalau misalnya ngajar, itu bisa menerapkan ya sebagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentang pendidikan gitu. Jadi ya sebagai seorang guru, aku sih harapannya bisa jadi semakin peka gitu terhadap perkembangan anak, karakter anak, terus potensi anak gitu, dan juga banyak semakin kreatif ya untuk terus mengembangkan model dan media pembelajaran yang ya bisa mengakomodasi keberagaman itu sih. Tapi pasti itu butuh trial and error yang berkali-kali. Semoga bisa konsisten ya kita sebagai pendidik gitu. Jadi pendidik yang peka, kreatif, inovatif, dan inspiratif gitu. Karena
konsisten itu cukup sulit, tapi ya kalau udah panggilan jiwa jadi seorang guru, harapannya kalau misalnya berada di semangat atau motivasi yang kurang, itu kita bisa segera bangkit dan menumbuhkan motivasi lagi untuk menjadi seorang pendidik yang berkompetensi dan profesional. Gitu sih.